أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa berkumpul bersama-sama untuk melanjutkan pembahasan kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita sudah menyelesaikan 6 hadis dan insyaallah ta'ala di malam hari ini kita akan menjelaskan hadis yang ketujuh. Dan sebelum kita jelaskan terlebih dahulu hadis yang ketujuh ini merupakan hadis yang sangat agung, banyak pelajaran yang bisa kita ambil darinya, dan kesimpulan bahwa hadis ini akan menjelaskan bagaimana agama Islam itu intinya adalah nasihat, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala al-hadits as-sabi' an Abi Ruqayyah Tamim ibn ad-Dari Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu qulna liman ya Rasulullah qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Baik. Rawahu Muslim. Kata penulis rahimahullahu taala, qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu an. Tamim bin Aus ad-Dari ini termasuk sahabat yang pernah menyaksikan secara langsung siapa itu Dajjal, dan juga dia termasuk sahabat yang pernah melihat sosok yang bernama Jassasah, seekor binatang yang tidak diketahui mana depan mana belakangnya, disebabkan karena banyaknya rambut dan bulunya. Dan Jassasah itulah yang menyebutkan kepada Tamim bin Aus ad-Dari bahwa di sana, di sebuah gua, sudah ada seseorang yang menanti kalian. Jadi kisah jadi disebutkan sendiri oleh Tamim bin Aus ad-Dari pada saat beliau terdampar selama sebulan di perairan di sebuah laut, kemudian beliau terdampar di sebuah pulau. Di pulau itu beliau menjumpai sosok binatang, yang binatangnya disebutkan tidak diketahui mana depannya mana belakangnya, yang disebut dengan Jassasah. Jassasah inilah yang menunjukkan kepada Tamim bin Aus ad-Dari dan sekelompok sahabat yang lainnya bahwa di sana ada seseorang yang telah menanti kedatangan kalian. Pergilah kalian mendatangi dia. Akhirnya Tamim bin Aus ad-Dari dengan beberapa temannya mendatangi yang disebut dengan Dajjal. Iya, yang singkat ceritanya, Dajjal bertanya kepada Tamim bin Aus ad-Dari tentang bagaimana kondisi yang dia jumpai, tentang Nabi, apakah sudah diutus, apakah sungai di tempat ini sudah mengering ataukah tidak, apakah tempat ini sudah penuh dengan tumbuh-tumbuhan, sudah menjadi hijau ataukah tidak. Ala kulli hal, singkat cerita bagaimana Tamim bin Aus ad-Dari beliau menceritakan kisah tersebut kepada Nabi dan para sahabatnya, bagaimana beliau terdampar di sebuah pulau dan melihat sosok binatang yang sangat mengerikan, dan beliau juga melihat
daripada Dajjal. Iya. Ini sekilas tentang Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an. Beliau bercerita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasihah." Kata beliau bahwasanya agama adalah nasihat. Iya. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim." Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk orang-orang awamnya. Dan hadis ini kata beliau adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Sekilas tentang hadis riwayat Imam Muslim, ini merupakan hadis yang disepakati oleh para ulama akan kesahihannya. Dua kitab yang diterima oleh kaum muslimin dengan sebenar-benarnya penerimaan, kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Maka jangan pernah ada seorang yang mengatakan hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu bentuk kekeliruan. Sebab semua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim adalah hadis yang sahih, maka tidak perlu dikatakan sebagai hadis yang sahih. Jelas? Walaupun ada segelintir dari hadis-hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dikritik oleh para ulama. Dan disebutkan oleh Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala bahwa yang namanya mengkritik, terkadang kritikannya benar, terkadang juga kritikannya salah. Tapi secara umum semua hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Mana yang terbaik? Apakah Sahih Bukhari atau Sahih Muslim? Maka jawabannya sama-sama memiliki keistimewaan. Hadis-hadis Sahih Bukhari itu disebutkan oleh para ulama merupakan hadis yang paling sahih dari sisi kredibilitas, dari sisi kualitas periwayatan. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari jauh lebih hebat kualitasnya daripada hadis Sahih Muslim. Iya. Tapi ingat bahwa hadis Sahih Muslim juga itu ada keistimewaannya. Apa keistimewaannya? Keistimewaannya kitab Sahih Muslim itu sangat bagus dengan sangat rapi dari sisi urutan-urutan bab. Iya. Dari sisi urutan bab dan bagaimana beliau menyusun hadis-hadis tersebut sesuai dengan fikih, itu diacungi jempol oleh para ulama. Di antaranya Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar dan selainnya. Dari sisi min haitsu al-jaudah wa tertib, iya, dari sisi susunan hadis dan bab-babnya, maka kitab Sahih Muslim itu lebih unggul daripada kitab Sahih Bukhari. Tapi dari sisi kualitas periwayatan, maka hadis Sahih Bukhari jauh lebih hebat. Jelas ya? Ala kulli hal, setiap dari kedua kitab ini adalah kitab yang diterima oleh kaum muslimin. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Nuzhatun Nazar. Iya. Seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Nuzhatun Nazar, bahwa ittafaqa al-muslimuna ala qubuli as-sahihain qabulan tamman. Sepakat kaum muslimin seluruhnya untuk menerima kitab Bukhari dan Muslim dengan penerimaan yang benar. Baik. Hadis ini kata beliau, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dari sekian banyak ulama-ulama yang meriwayatkan hadis, disebut dengan kutubus sittah atau ashabu kutubus sittah. Pengarang kitab Sunan. 6 imam pengarang kitab Sunan. Semuanya itu adalah non-Arab kecuali Imam Muslim rahimahullahu taala. Iya. Dari Imam Al-Bukhari, dari Imam Ahmad, dari Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, semuanya adalah non-Arab. Hanya satu dari, iya, termasuk dari orang-orang Arab, yaitu Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Jelas ya? Baik. Imam Muslim sendiri, beliau namanya adalah Muslim bin Hajjaj
Iya, Muslim Muslim siapa namanya? Ya, Muslim bin Hajjaj Abu Husain An-Naisaburi Al-Qurashi. Iya, rahimahullahu taala. Beliau ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, laula al-Bukhari lama jaa Muslim wala raha. Kalau seandainya bukan karena Imam Al-Bukhari, maka tidak akan pernah muncul Imam Muslim dan tidak akan pernah terkenal. Dari sini kita melihat bahwa peranan seorang guru itu sangat besar. Kalau seorang ingin menjadi seorang yang hebat, orang yang berkualitas, maka duduklah bersama orang-orang yang hebat juga. Karena duduk dengan orang-orang yang hebat akan melahirkan juga orang-orang yang hebat yang semisalnya. Sama ketika antum ingin menjadi seorang pelajar yang hebat, yang kuat, yang cerdas, jangan duduk dengan orang-orang yang semisal antum semuanya. Tapi carilah guru yang berkualitas, yang hebat dari sisi hafalan, punya ketakwaan, punya kezuhudan. Dengan duduknya antum bersama mereka akan menumbuhkan generasi yang semisalnya. Jelas ya? Jadi di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari Imam Muslim rahimahullahu taala, bagaimana beliau disebutkan memiliki kedekatan dan kekerabatan dengan Imam Al-Bukhari yang sangat luar biasa. Dan Imam Muslim ini termasuk dari murid yang sangat menghormati gurunya, Imam Al-Bukhari. Disebutkan dalam biografi Imam Al-Bukhari bahwasanya bentuk penghormatan Imam Muslim kepada Imam Al-Bukhari, kalau seandainya atau beliau mengatakan, ya Imam, da'ni uqabbil rijlaik. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitab Juz fi Tarjamati Al-Imam Al-Bukhari. Imam Muslim pernah mengatakan ucapan ini dijadikan dalil oleh para ulama untuk bolehnya seorang mencium kaki seorang orang tua atau kaki seorang guru sebagai bentuk penghormatan. Ingat, bukan sujud. Lain sujud, lain mencium. Imam Muslim beliau mengatakan, biarkan saya wahai guruku, saya cium kakimu sebagai bentuk penghormatan, tentunya bukan untuk memberikan ibadah kepada Imam Al-Bukhari, tidak. Tapi di sini kata para ulama, bentuknya penghormatan kepada seorang guru. Karena Imam Muslim sadar bahwa gurunya itu memiliki jasa yang sangat besar sehingga layak untuk dihormati. Sampai beliau ingin mencium kakinya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ketika kisah ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, tidak ada kritikan dari beliau. Tidak ada kritikan, menunjukkan bahwa hal tersebut diperbolehkan dan dianggap boleh oleh para ulama. Dianggap boleh oleh para ulama, tapi ingat, bukan bentuknya sebagai bentuk ibadah. Sekedar bentuknya penghormatan kepada orang yang memiliki jasa kepada kita. Iya. Itulah bagaimana sejarahnya ulama-ulama terdahulu ya. Dalam menghormati guru-guru mereka sangat luar biasa. Mereka sampai-sampai hendak mencium kaki gurunya karena mereka melihat bahwa jasa yang terbesar dalam kehidupan mereka adalah guru-guru mereka yang mengajarkan kebaikan kepada mereka. Baik, ini tentang hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Silakan. Qala syarih rahimahullah taala, wa jaa fi riwayatin ukhra anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihatu ad-dinun nasihatu ad-dinun nasihatu, karrarahu thalathan min bab at-ta'kid. Baik, wa jaa fi riwayatin ukhra, dan datang lagi dari riwayat yang lain. Iya, inilah enaknya orang kalau belajar kitab-kitab hadis. Iya. Dan enaknya juga kalau kita belajar hadis dari guru yang memang mumpuni dalam bidang hadis. Kita ketika baca hadis bukan sekedar baca satu hadis saja. Tapi guru itu akan menyebutkan riwayat-riwayat yang lain yang semisal dengan hadis yang dibacakan. Iya. Mungkin antum sekarang sudah sangat jarang mendengarkan kajian-kajian Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab bersanad. Sebenarnya itu merupakan ciri khasnya Ahlus Sunnati wal Jamaah, mengajarkan kitab-kitab bersanad. Silakan antum lihat dari ormas-ormas yayasan ini, ormas manapun, tidak ada antum pernah melihat mereka mengajarkan kitab-kitab bersanad. Tidak ada. Jelas ya? Itu hanya ada di kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah. Mereka sangat perhatian dengan kitab-kitab sanad.
Sebab itulah ilmu yang sebenarnya. Disitulah keberkahan, disitulah ilmu yang sebenarnya. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari kitab-kitab bersanad. Belum lagi kita membahas tentang hadisnya, dari rawi-rawinya saja sudah banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Dari rawi ini, rawi ini, rawi ini, rawi ini, banyak pelajaran yang bisa diambil dari situ. Bagaimana kehebatannya, keilmuannya, kezuhudannya, ketakwaannya, mujahadahnya dalam belajar. Itu akan terlihat bagaimana besar sekali pengorbanan mereka. Jelas ya? Baik. Di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, boleh sebutkan dari riwayat yang lain. Iya, entah siapa yang meriwayatkannya, tapi disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan hadis ini sebanyak 3 kali. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Nah, dalam riwayat ini, riwayat yang pengulangan tadi, bahwa Nabi mengulangi sebanyak 3 kali. Disitulah akan terlihat bagaimana hebatnya hadis ini. Tidaklah Nabi SAW mengulangi hadis ini sebanyak 3 kali kecuali menunjukkan bahwasanya agama itu adalah intinya nasihat. Intinya adalah nasihat. Dan diperiksa oleh para ulama tentang bagaimana keindahan daripada nasihat dan bagaimana manfaat dan maslahat yang akan muncul di belakang nasihat tersebut. Seakan-akan Nabi SAW membatasi agama itu hanya seputar tentang nasihat. Iya. Hadis ini kata para ulama sama dengan ucapan Nabi SAW ketika beliau sebutkan tentang haji, al-hajju Arafah, kata beliau. Haji itu adalah Arafah. Padahal yang namanya manasik haji itu banyak. Ada mabit di Muzdalifah, ada mabit di Mina, bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah, ada rempal jamrah. Banyak manasik haji. Tapi kenapa Nabi SAW menyebutkan bahwasanya haji itu intinya adalah wukuf di Arafah? Menunjukkan kepada kita bahwasanya dari sekian banyak rangkaian manasik haji yang paling intinya adalah wukuf di Arafah. Jelas? Sama hanya dengan hadis ini. Ketika Nabi membatasi bahwasanya agama itu adalah nasihat, menunjukkan bahwasanya yang paling inti dan yang paling mendasar dari agama Islam itu adalah nasihat. Itu yang paling intinya. Itu yang paling hebat, yang paling pokoknya tentang agama tersebut. Baik. Disebutkan oleh penulis karrarahu thalathan min babi ta'kid. Nabi SAW mengulangi hadis ini sebanyak 3 kali. Kenapa? Min babi at-ta'kid, untuk menegaskan. Iya, untuk menegaskan dan menguatkan. Dan memang di antara metode pendidikan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendidik para sahabat, biasanya beliau itu berucap dan berbicara sebanyak 3 kali. Disebutkan dalam sebuah riwayat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza takallama 3 marrat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berbicara maka biasanya beliau mengulangi 3 kali. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Diulangi 3 kali agar supaya lebih fokus. Lebih mencermati. Dengarkan. Kalau mungkin saya katakan dengarkan, antum kurang fokus. Kan begitu ya? Tapi kalau saya ulangi 3 kali, yang tadinya antum mungkin lalai, mungkin mengantuk, kemudian pasti akan jadi fokus. Itu bagaimana Nabi SAW sangat perhatian untuk bagaimana agar supaya ilmu yang beliau sampaikan kepada para sahabat bisa sampai kepada mereka. Makanya beliau seringkali mengulang hadisnya sebanyak 3 kali. Seperti hadis Nabi SAW, beliau mengatakan la taghdab. Kan begitu ya? Faraddada miraran qala la taghdab. Beliau sebutkan, beliau menasihati seorang lelaki, jangan marah. Dan ternyata nasihat tersebut beliau ulangi sebanyak 3 kali. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kenapa sampai diulangi 3 kali? Sebagai bentuk penegasan dan penguat bahwa barangkali ketika disampaikan 1 kali, orang tersebut tidak peka, tidak fokus, tidak perhatian. Maka Nabi sebutkan sebanyak 3 kali agar supaya yang mendengarkan lebih fokus, lebih perhatian. Oh, jangan marah. Oh, jangan marah, jangan marah. Ya lebih perhatian dan lebih siap menerima ilmu tersebut. Jelas? Baik, lanjut. Qala syarih hafizahullah ta'ala wa ma'na an-nasihati al-khulusu yuqalu syai'un nasihun yani khalisun min al-ghishi wa yuqalu asalun nasihun wa labanun nasihun yani khalisun min al-ghishi
والأخلاق الرديئة. Baik, wa ma'na nasihah. Apa itu makna daripada nasihat? Iya. Kata beliau al-khulusu. Nasihat itu secara bahasa adalah kemurnian, ketulusan. Itu yang disebut dengan nasihat. Iya. Yuqal syai'un nasihun. Dikatakan sesuatu itu menasihati. Maksudnya apa? Maksudnya sesuatu itu dia tulus, dia murni. Iya. Khalisun minal ghish. Maksudnya dia murni, tidak ada yang namanya ghish. Iya, penipuan, kejelekan atau yang lainnya. Kalau dikatakan sesuatu itu menasihati, bukan artinya sesuatu itu memberikan nasihat, tidak, tapi maksudnya sesuatu itu murni dan tidak ada tercampuri dengan yang lainnya. Itu maksudnya. Jelas? Baik, sama hanya dikatakan yuqalu asalun nasihun. Ketika dikatakan madu itu adalah nasihat, bukan maksudnya memberikan nasihat, tidak. Tapi maksudnya madu itu adalah madu yang murni, yang tidak bercampur dengan yang lainnya. Dia murni, dia bersih, dia halus, dia harum, dia begitu. Itu maksudnya. Iya. Labanun nasihun, susu yang menasihati. Apa maksudnya? Maksudnya susu yang bersih, yang murni. Khalis minan ghishi wal akhlaqir radiyah. Maksudnya susu yang dia murni, dia suci, yang dia bersih dari berbagai kotoran-kotorannya. Baik, lanjut. وهكذا دين الإسلام فإنه خالص من كل باطل ومن كل خداع ومكر وغش وخيانة فهو دين خالص دين صاف وكذلك المسلم يستوي ظاهره وباطنه على النصيحة والسلامة من الأخلاق السيئة والخيانة والقدر. Wal khiyanati wal ghadri. Ini disebut dengan atfu atfu taraduf. Sudah sering kita sebutkan dah. Atfu taraduf sifatnya itu sama. Ia mengatofkan sesuatu yang sama. Tampan dan gagah. Apa itu tampan? Ya gagah. Apa itu gagah? Ya tampan. Kan begitu. Beda kalimat tapi sama maknanya. Wal khiyanati wal ghadri wa ghairi dzalik. Lanjut. وغير ذلك أما الذي يغش أو يخدع أو يكفر أو يختلف ظاهره عن باطنه فهذه الخصال ليست من الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين في النصيحة وحصر الشيء yaqtadi alla yadkhula fihi ghairuhu. Baik. Wa hakadha dinul islami fa innahu khalisun min kulli batilin. Demikianlah agama Islam. Agama Islam itu sifatnya murni, tulus, bersih. Murni dari apa? Bersih dari apa? Bersih dari segala kebatilan. Wa min kulli khida'in, bersih dari apa? Penipuan. Wa makrin, bersih dari makar. Wa ghishin wa khiyanah, bersih dari penipuan dan khianat. Agama Islam itu berlepas dari semua hal-hal tersebut. Tidak ada dalam agama Islam bentuknya khianat, penipuan, makar. Iya. Kebatilan tidak ada. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Semuanya dia bersih dan suci. Iya. Maka ketika ada orang yang mendatangkan perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk, maka agama Islam berlepas diri darinya. Dan ketika ada sebahagian dari kaum muslimin yang mengerjakan hal-hal tersebut, maka itu disebut dengan oknumnya, bukan agama Islam yang mengajarkan. Bukan agama Islam yang mengajarkannya. Jelas ya? Baik. Fa innahu fahuwa dinun khalisun dinun safin wa kadzalika al-muslimu yastawi zahiruhu wa batinuhu 'ala an-nasihati was-salamati min al-akhlaqi as-sayyi'ah wal khiyanah wal ghadri. Demikian pula seorang muslim. Iya, muslim itu harus memiliki sifat nasihat. Maksudnya nasihat dia murni, dia suci. Iya. Sama antara zahirnya dengan batinnya. Itu muslim. Bukan dia penampilannya bagus tapi zahirnya tidak, tapi batinnya tidak bagus. Bukan muslim itu. Muslim itu adalah yang perhatian dengan penampilan luarnya
dan penampilan dalamnya. Cantik luar dalam muslim itu. Bukan cuma dia perhatian dengan fisiknya saja, kemudian dia perhatian dengan batinnya, tidak. Tapi dia perhatian dengan dua perkaranya. Bahkan muslim yang sejati adalah dia lebih perhatian dengan penampilan dalamnya daripada penampilan luarnya. Sebab yang paling inti apa? Penampilan dalam itu yang paling inti. Seperti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, kan begitu? Tentang hadits yang berapa itu? Hadits yang ke-6 kan? Kita bahas dengan panjang lebar. Iya, bahwa yang paling inti daripada seorang manusia itu adalah apa yang bercokol dalam hatinya. Itu yang paling inti ya. Sebab kapan baik hatinya, baik semua perangainya, tindaknya, semua akan baik. Dan sebaliknya buruk hatinya, maka buruk semua yang akan keluar dari jasadnya. Iya. Demikianlah seorang muslim, kata beliau, dia harus sama zahirnya dengan batinnya. Iya. Dia murni, dia suci, dia bersih dari akhlak-akhlak yang jelek dan khianat wa ghairi dzalika dan selainnya. Ammal ladzi yaghishu, adapun orang yang menipu atau orang yang membuat makar, yakhtalifu zahiruhu an batinihi, yang berbeda antara penampilan luarnya dengan penampilan dalamnya. Fahadhihi al-khisal laysat minad din, maka itu semuanya penipuan, makar dan yang lainnya adalah bukan daripada agama Islam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam hasala ad-dina fi an-nasihati wa hasru syai' yaqtadi an la yadkhula fihi ghairuhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membatasi agama dengan nasihat. Kenapa dibatasi? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan bahwa agama itu adalah salat? Agama itu zakat, agama itu takwa, agama itu agama itu zakat. Kenapa? Kenapa Nabi memberi bahwa agama itu adalah nasihat? Sebab ini yang paling intinya. Seakan-akan dia menjadi pondasi, menjadi dasar dari setiap syariat agama Islam. Iya. Bahkan disebutkan oleh para ulama bagaimana mereka menjelaskan hadis ini, bahwa hadis ini dijelaskan oleh para ulama bagaimana agama Islam itu sangat perhatian dengan lingkungan seorang muslim. Seorang muslim akan baik akhlaknya, baik perangainya, baik akhlaknya jikalau dia memiliki lingkungan yang baik. Dan tidak akan tercipta lingkungan yang baik jikalau tidak ada nasihat. Tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Tidak akan tercipta lingkungan yang baik. Silakan antum. Antum pergi ke sebuah daerah. Daerah itu tidak ada orang-orang yang memberikan nasihat. Tidak ada orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Pastikan lingkungan itu adalah lingkungan yang paling buruk. Iya. Karena setiap ada kejelekan dia ada yang mengingkari. Karena tidak ada orang-orang yang memberikan motivasi untuk berbuat kebaikan. Pasti yang akan muncul lingkungan-lingkungan yang buruk. Maka bagaimana caranya seorang muslim dia akan menjadi orang yang baik sementara dia hidup di lingkungan yang jelek? Iya. Jadi seakan-akan para ulama menyebutkan tentang hadis ini di antara solusi agama Islam untuk menciptakan lingkungan yang baik adalah dengan cara memberikan nasihat kepada seluruh kaum muslimin. Memberikan nasihat kepada seluruh kaum muslim siapapun. Kepada orang tua, kepada bapak, kepada ibu, kepada tetangga, kepada kawan, kepada lawan, kepada siapapun memberikan nasihat. Iya. Ini juga pembahasan kita ya, ini juga pembahasan kita. Ketika kita melihat ada sedikit kekeliruan atau kita sangka itu bentuk penyimpangan dari guru-guru kita misalnya. Kita lihat ini guru kita ini sedang taklim dengan orang sebelah. Jangan langsung berburuk sangka, berikan nasihat. Saya dengar dari teman-teman, baru saya dengar itu. Ustaz sudah main dengan orang sebelah, katanya. Akhirnya gibah di mana-mana. Sampai terucap dari lisannya, kalau seandainya Ustaz itu dia menyimpang, saya akan tinggalkan dia. Na'udzubillah. Silakan antum lihat dari para ulama itu, tidak ada pernah mereka memberikan sebuah ucapan, mengeluarkan sebuah ucapan yang sifatnya merendahkan seorang guru. Kita sudah sebutkan tadi Imam Muslim. Bagaimana beliau sangat menghormati gurunya. Tapi di zaman sekarang bentuk keanehan, zaman sekarang penuntut ilmu zaman sekarang itu, dia melihat kekeliruan dari satu gurunya. Kemudian keluarlah lisan-lisan, keluar ucapan-ucapan yang bentuknya merendahkan seorang guru. Katanya kalau ustaz ini sudah menyimpang saya tinggalkan tommi. Uffil laka walima taqul. Celaka engkau dengan apa yang kau ucapkan. Masya Allah. Ada nasihat. Kenapa tidak langsung nasihati?
Ada uzur, kenapa tidak diberikan uzur dulu? Iya. Kan begitu seorang muslim, dia langsung main vonis ini, main vonis sana. Itu kerancangan dalam apa namanya, dalam interaksi dengan seorang guru. Itu lagi-lagi muncul karena orang-orang yang kurang belajar, kurang piknik, kurang healing orang seperti ini, kurang baca-baca kitab para ulama. Ketika melihat penyimpangan sedikit, dikatakan penyimpangan. Sebenarnya bukan penyimpangan. Tapi langsung main sikat sana, main sikat sini. Gurunya pun dia sikat juga. Nasallallahu alaihi wasallam. Orang seperti ini tidak ada kebaikannya. Iya, tidak ada kebaikannya. Itu cuma lihat, agama Islam adalah nasihat. Jadi seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan kepada kita bahwa segala urusan itu harus dimulai dengan nasihat. Ada penyimpangan dari kawan, berikan nasihat. Ada penyimpangan dari guru, berikan nasihat. Jangan langsung main sikat sana, main sikat sini, main sikut sana, main sikut sini. Akan rusak agama Islam kalau demikian caranya. Setiap kali ada penyimpangan langsung divonis, langsung disikat. Tidak ada ahlus sunnah kalau begitu. Tidak ada ahlus sunnah, akan habis ahlus sunnah kan begitu ya? Akan habis ahlus sunnah. Tapi coba seorang muslim itu bersikap dengan sikap yang bijak. Ada lihat penyimpangan sedikit, diberikan uzur dulu. Sudah tidak ada uzurnya, ada cara lain, berikan nasihat. Diberikan nasihat satu kali, tidak mendengar, nasihat dua kali. Kan begitu. Nasihat dua kali, tidak mendengar, nasihat tiga kali. Sebab di antara usul ahli sunnah wal jamaah adalah mereka cinta dengan persaudaraan. Mereka cinta dengan persatuan. Itu usul ahli sunnah wal jamaah. Dan bukan ahli sunnah itu yang cinta dengan perpecahan. Tidak ada. Bukan ahli sunnah itu. Iya. Bahkan itu merupakan sifatnya hizbiyah itu. Yang senang dengan perpecahan. Main sikat sana, main sikat sini. Itu bukan ahli sunnah itu. Ahli sunnah itu dia merangkul, memberikan uzur, memberikan nasihat. Itu ahli sunnah karena mereka sangat cinta dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan, nilai persatuan. Jelas ya? Ini apa namanya, hal yang harus diperhatikan. Dan momennya sangat pas sekali kenapa kita bahas tentang pembahasan seputar nasihat, agar supaya kita paham bahwa agama Islam itu dibangun atas dasar nasihat. Jika sesuatu ada yang kita lihat kurang bagus, ada nasihat. Ada kita lihat sesuatu yang kurang layak, ada nasihat. Iya, ada nasihat. Ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ada nasihat. Berikan nasihat. Jangan langsung main buruk sangka. Jangan langsung main vonis. Jangan, berikan nasihat. Alhamdulillah kita untuk memberikan nasihat di zaman sekarang sangat mudah. Ada WhatsApp, ada Telegram, ada Facebook, ada Instagram. Itu semuanya sarana-sarana yang dengan kita bisa memberikan nasihat. Tapi anehnya di zaman sekarang itu orang menjadikan nasihat itu sebagai momok yang menakutkan. Orang itu dengan nasihat zaman sekarang itu sangat-sangat alergi. Siapa yang menasihati, sudah. Tunggu mi, tayang kau nah. Besok-besok kalau kau bikin salah juga, kau nasihati mentongko. Jadi bukan dia menerima nasihat dengan baik. Tapi dia dijadikan sebagai ajang balas dendam. Oh iya, nasihati maka. Oh iya, tunggu mi. Kau juga besok nah. Besok juga kalau kau salah, saya nasihati mentongko. Tidak begitu seorang muslim. Seorang muslim itu ketika dinasihati dia terima dengan baik. Oh iya, jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Terima kasih saudara, antum sudah nasihati saya. Itu artinya kamu itu cinta dengan saya. Itu artinya kamu itu sedang mengajak saya untuk masuk ke dalam surga. Itu harusnya seorang muslim. Tapi masih sering juga kita dengarkan, bukan di sini ya, kita berbicara tentang orang di luar sana. Pernah terdengar dari telinga saya ada seorang ikhwah yang sudah belajar ya. Dinasihati apa ucapannya? Jangan pedulikan saya. Urus dirimu sendiri. Allah. Kalau seandainya mengucapkan kalimat seperti ini, orang yang tidak belajar, kita maklumi. Kita maklumi. Tapi ini yang mengucapkannya orang sudah belajar lagi. Sudah berjenggot lagi. Sudah, memang tidak pernah kajian memang orangnya. Memang wajar. Dia sunnah abal-abal yang ceritanya. Iya, nanti ikut kajian kalau kajian tabligh akbar ji. Iya, atau kajian-kajian tematik. Kalau kajian kita tidak pernah hadir ya, memang wajar. Dimaklumi lah. Iya, dimaklumi. Tapi dia sudah menganggap diri sebagai orang yang sudah kenal sunnah. Demikian ucapannya. Ini tidak layak seperti ini. Muslim itu ketika dinasihati, dia terima dengan lapang dada. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Terima kasih saudara. Tapi jangan dijadikan sebagai ajang balas dendam. Tunggu mi. Iya. Kau nasihati saya, oh besok tunggu. Ada kesalahanmu? Nah seperti itu seorang muslim. Jangan.
Iya. Baik, lanjut. قال الشارح حفظه الله تعالى: ولما سأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النصيحة قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. فأول شيء أن تكون ناصحا فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن تعبد حق عبادته Ta'budahu. أن تعبده حق عبادته وتؤمن به إيمانا كاملا، فتؤمن بالتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وتؤمن بأقداره وأفعاله، وأنه لا أحد يستحق العبادة غيره، ثم تخلص العبادة له. هذه هي النصيحة بين العبد وبين ربه. Baik, inilah indahnya seorang membaca sebuah hadis dan dia juga baca penjelasan para ulama. Maka hati-hati dan hati-hati. Hati-hati ketika antum baca sebuah hadis dan tidak membaca penjelasannya dari para ulama. Hati-hati. Jangan biasakan baca hadis kemudian mentafsirkan dari pemikiran sendiri. Itu adalah jalan-jalan penyimpangan itu. Itu jalan penyimpangan. Antum baca hadis, maka tidak adil antum. Tidak adil ketika antum hanya sekedar baca hadis. Iya. Sebab kita ini bukan orang-orang Arab. Sebab kita ini jauh dari zaman kenabian. Untuk memahami sebuah hadis diperlukan adanya orang-orang yang memang pakar di bidang hadis. Itulah para ulama. Iya. Mereka-mereka yang sudah paham dari bahasa Arab, mereka-mereka yang sudah belajar dari gurunya, gurunya belajar dari gurunya, sampai mereka belajar kepada para sahabat. Jelas ya? Nah, sekarang kita ini kan menjadi iskal. Apa sebenarnya makna nasihat untuk Allah? Kan jadi tanda tanya. Apa itu maknanya ya? Nasihat kok untuk Allah? Apa Allah butuh nasihat? Kan begitu. Nah, kalau orang baca sendiri dia akan rancu dia. Akan tidak jelas. Muncul penyimpangan lagi. Nah, setelah kita baca penjelasan dari para ulama akan jelas perkaranya. Oh, ternyata makna daripada nasihat untuk Allah demikian. Masya Allah. Jelas ya? Baik. Dikatakan oleh penulis walamma sa'ala sahabatu ridwanullahi alaihim. Ketika para sahabat bertanya, semoga Allah meridhai mereka, Nabi SAW mesti mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang nasihat. Maka para sahabat mengatakan, qulna ya Rasulullah liman? Untuk siapa nasihat itu? Jadi sini kita melihat bagaimana para sahabat itu sangat bersemangat dan memiliki antusias yang sangat-sangat dalam untuk mempelajari agama Islam. Nah, kalau seandainya para sahabat saja yang dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya, memiliki banyak keutamaan, mereka masih semangat. Masih semangat untuk mempelajari ilmu agama. Mereka bertanya kepada Nabi dari apa saja yang mereka tidak pahami. Nah, tentunya kita ini manusia-manusia yang penuh dengan kebodohan, banyak lalainya, banyak lupanya, jauh dari zaman kenabian, maka kita harus lebih semangat lagi bertanya tentang apa? Tentang urusan agama kita. Ada yang tidak dipahami, bertanya. Ada yang tidak diketahui, bertanya. Tapi harus diingat juga, jangan menjadikan tanya jawab sebagai sarana utama dalam belajar. Ingat, jangan jadikan tanya jawab sebagai sarana utama dalam belajar. Silakan bertanya kepada seorang alim ini, alim sana, ustaz sini, silakan. Tapi hanya sekedar sarana tambahan. Sarana tambahan untuk belajar, bukan sebagai sarana utama. Sarana utama dalam belajar adalah bermajelis ilmu, baca kitab, baca syarah. Iya, itu sarana utama. Ada yang tidak dipahami, baru bertanya. Ada yang iskal, baru ditanyakan. Ada kerancuan, baru ditanyakan. Tapi anehnya zaman sekarang itu orang lebih banyak bertanya. Iya, lebih banyak bertanyanya daripada belajarnya. Itulah orang-orang awam itu. Mereka kalau ada sesi tanya jawab, hadir itu. Tapi kalau untuk kajian-kajian kitab tidak pernah hadir. Ini tidak boleh. Itu kebanyakan orang awam demikian. Kalau antum lihat itu, kajian-kajian tanya jawab itu orang awam mereka semangat. Alhamdulillah kita syukuri mereka ada antusias, ada semangat untuk belajar agama. Alhamdulillah. Tapi harusnya, iya, mereka sebelum bertanya, duduk dulu bermajelis ilmu. Mereka berbelajar, membaca, menghadiri majelis. Ketika ada yang tidak dipahami, baru bertanya kepada
ustadz yang bersangkutan. Jelas? Baik, mungkin waktu yang membatasi kita, insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua setelah Isya, insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Ada bacaan yang belum saya terjemahkan tadi, jadi saya terjemahkan terlebih dahulu. Disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala, qala lillahi fa awwalu syai'in an takuna nasihan fima bainaka wa bainallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi penjelasan seputar pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyebutkan nasihat yang pertama adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, maka yang pertama kali hendaknya engkau menjadi nasihat, menjadi penasihat antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Apa makna nasihat untuk Allah? Kata beliau, وَذَلِكَ أَنْ تَعْبُدَهُ حَقَّ عِبَادَتِهِ, yaitu dengan cara engkau beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Menegakkan tauhid, menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Itulah makna pertama dari nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti mengharuskan apa? Mengharuskan seorang itu dia mempelajari ilmu agama, sebab seorang tidak akan bisa menasihati untuk Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah, kecuali ketika dia sudah belajar agama. Karena seorang akan bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah kalau dia punya basirah, punya pengetahuan, punya ilmu agama. Bagaimana caranya seorang bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah sementara dia jahil terhadap urusan agama? Tidak akan bisa. Berarti pada kalimat beliau, anta'budahu haqqa ibadati, seorang beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah, mengharuskan kita apa? Senantiasa belajar ilmu agama. Wa tu'mina bihi imanan kamilan. Yang kedua, engkau beriman kepadanya dengan sebenar-benarnya keimanan, dengan iman yang sempurna, bukan iman yang asal-asalan, hanya diucapkan di lisan kemudian tidak ada pengakuan dalam hati. Bukan itu nasihat untuk Allah. Nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala adalah engkau beriman kepadanya dengan keimanan yang sempurna. Fatu'mina bi tauhidir rububiyyah wa tauhidil uluhiyyah wa tauhidil asma'i was sifat. Engkau beriman akan rububiyahnya, engkau beriman akan uluhiyahnya, engkau beriman akan asma' wa sifatnya. Imani semuanya. Dari rububiyahnya, dari uluhiyahnya, dari asma' wa sifatnya, imani semuanya dengan iman yang sempurna. Wa tu'mina bi aqdarihi wa af'alihi. Dan juga di antara makna beriman kepada nasihat untuk Allah, engkau beriman dengan takdir-takdirnya dan segala perbuatan-perbuatannya. Dan yang paling inti daripada nasihat untuk Allah, kata beliau, wa annahu la ahada yastahiqqul ibadata ghairuhu. Engkau meyakini bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali dialah semata. Thumma tukhlisul ibadata lah. Kemudian engkau ikhlaskan ibadah untuk dirinya, maksudnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi hiya an-nasihatu bainal 'abdi wa bain rabbih. Inilah nasihat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini bisa kita pahami bahwa nasihat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala. Amalkan semuanya itu. Karena bentuk nasihat kepada Allah itu semuanya apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala. Kemudian siapa yang membaca?
ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى: ويجب أن تكون النصيحة ظاهرة وباطنا فالذي يظهر التوحيد ويبطن الشرك أو يظهر الإيمان ويبطن الكفر هذا منافق، والمنافق شر من الكافر الخالص، لقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لماذا؟ لأنهم يخادعون الله والذين آمنوا، وهذا أعظم الخيانة. Baik, wa yajibu an takuna an-nasihatu zahiran wa batinan. Dan sudah sepantasnya dan menjadi perkara yang wajib. Sudah sepantasnya dan sudah menjadi perkara yang wajib bahwa nasihat itu adalah secara zahir dan secara batin. Bukan nasihat secara zahir saja, tapi nasihat secara zahir dan secara batin. Iya. Falladhi yudhiru at-tauhida, dan orang yang menampakkan tauhid seakan-akan dia mentauhidkan Allah, tapi dia menyembunyikan kesyirikan. Ini tidak tulus namanya, belum menasihati, belum mengamalkan nasihat pada dirinya, belum menasihati, belum menegakkan nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia menampakkan tauhid tapi menyembunyikan kesyirikan. Itu artinya dia belum mewujudkan nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena konsekuensi daripada nasihat untuk Allah adalah dia menampakkan tauhid lahir dan batinnya. Dia wujudkan tauhid. Au yudhhirul imana wa yubtilul kufra. Atau dia menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran, sama saja. Sama dengan yang pertama tadi. Hada munafiqun, maka ini dikatakan sebagai orang yang munafik. Wal munafiqu syarrun minal kafirin khalis, dan munafik itu lebih jelek. Ya, syarrun di situ disebut dengan apa? Ismu at-tafdhil. Iya. Ismu tafdhil. Asalnya kan ismu tafdhil diambil dari wazan af'al, tapi dihilangkan alifnya. Dikathrati isti'malihi, karena sudah banyak penggunaan demikian. Dan itu banyak. Iya, di antaranya syarrun di sini. Asalnya adalah asyarr. Iya. Karena sudah sering berjalan di lisan orang Arab, mereka menggunakan kalimat syarrun untuk ismu tafdhil, maka demikianlah digunakan. Paham ya? Asalnya asyarrun. Sama seperti ahsan, afdal, iya, akbar, asghar. Ahsan artinya lebih baik. Akbar lebih besar. Asghar lebih kecil. Akram lebih mulia. Tapi untuk kalimat ini syarrun, dia asalnya asyarrunnya juga, asyarrun. Tapi dihilangkan alifnya karena sudah sering berjalan di lisan orang Arab. Mereka lebih sering menggunakan kalimat syarrun untuk ismu tafdhil. Maka demikianlah berjalan hingga hari ini. Baik, fal munafiqu syarrun minal kafiri al-khalis. Maka munafik itu lebih jelek, demikian cara menerjemahkannya. Lebih jelek dari siapa? Daripada orang kafir yang murni kekafirannya. Iya. Di qaulihi ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik pada hari kiamat akan dimasukkan ke dalam keraknya api neraka. Dasarnya dia. Orang kafir mungkin di atas. Iya, tapi itu sudah lumayan parah itu. Iya. Tapi ini orang munafik dikeraknya api neraka sebagai bentuk penghinaan, perendahan kepada mereka. Iya. Karena memang perbuatan mereka ketika di dunia sangat parah. Mereka ibarat seperti musuh dalam selimut, menampakkan keislaman tapi dia menghancurkan Islam dari dalam. Iya. Dia menampakkan sebagai orang yang mukmin, orang yang saleh, orang yang bertakwa, berpakaiannya jubah, berceramah lagi, kemudian ternyata menghancurkan Islam dari dalam. Bagaimana caranya? Dia buat provokasi. Iya, menggembosi, menginjak-injak syiar Islam. Mengatakan bahwa hijab bukan syiar Islam tapi syiarnya orang Yahudi. Ini ucapan orang munafik semua ini. Ucapan orang munafik semua ini. Iya.
mengatakan bahwasanya celana cingkrang adalah celana kebanjiran dan tidak layak untuk dikatakan sebagai syiar Islam dan tidak patut untuk diamalkan di zaman modern. Ini semuanya kalimat-kalimat kemunafikan ini. Tidak diucapkan kecuali orang yang memiliki sifat kemunafikan. Dan anehnya di zaman sekarang atau di negeri kita itu orang munafik diberikan panggung. Iya, bahkan dijadikan sebagai artis dan ditokohkan. A'udzubillahi min dzalik. Orang munafik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kelihatan dari cara bicaranya, dari gaya bahasanya, dari penampilannya diketahui mereka. Hanya saja kenapa Nabi membiarkan mereka? Orang munafik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada? Ada. Dan yang pertama kali muncul kemunafikan adalah di perang Badar. Seperti sudah disebutkan dalam penjelasan dalam hadis ini atau hadis sebelumnya. Ketika di perang Badar banyak orang-orang munafik menampakkan kemunafikannya. Iya. Kenapa? Karena mereka takut. Mereka takut, iya, takut berperang. Dan sengaja mereka menampakkan keimanan agar supaya tidak diperangi oleh Nabi dan para sahabatnya. Muncullah kemunafikan. Asalnya mereka kufur, disembunyikan kekufurannya, tapi menampakkan keimanan agar supaya tidak diperangi oleh Nabi dan para sahabat. Sehingga mereka pun terjaga darahnya, hartanya. Tapi sebenarnya ada kekufuran dalam hatinya. Lalu lantas kenapa Nabi tidak membunuh mereka? Karena Nabi SAW khawatir jangan sampai kaum musyrikin mengira bahwasanya Nabi membunuh para sahabatnya. Karena orang munafik juga berdiri di barisan para sahabat. Iya. Itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadhunnu anna Muhammadan qatala ashabahum. Saya sengaja tidak membunuh orang-orang munafik ini, kata beliau. Padahal beliau tahu. Turun wahyu kepada beliau menyebutkan bagaimana kondisi orang munafik. Iya. Dan Nabi sengaja tidak membunuh mereka, kenapa? Beliau khawatir jangan sampai kaum musyrikin orang luar sana di Mekah mereka mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuh para sahabatnya. Muhammad membunuh para sahabat juga ini. Membunuh teman-temannya juga. Sudah Muhammad dusta. Muhammad ini tidak baik. Harus ditinggalkan, boikot saja. Coba lihat. Karena kaum musyrikin tidak tahu bagaimana hakikat sebenarnya. Mereka tahunya itu ada orang munafik, ada manusia juga sama dengan sahabat, bagus keimanannya, bagus keislamannya, mereka anggap sama. Padahal berbeda, beda sahabat, beda orang munafik. Tapi orang munafik juga berdiri di barisan para sahabat. Makanya Nabi tidak membunuh mereka, jangan sampai muncul mindset, muncul pemikiran bahwa Nabi membunuh para sahabatnya juga. Jadi sini pentingnya seorang menimbang maslahat dan mafsadat. Jelas ya? Baik. Ini tentang munafik, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa orang munafik itu pada hari kiamat akan dimasukkan ke dalam keraknya api neraka. Iya. Kenapa? Li'annahum yukhadi'una Allah walladzina amanu. Karena mereka menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Bagaimana bentuk tipu daya mereka? Mereka mengira bahwasanya ketika mereka menyembunyikan kekufuran Allah tidak tahu. Mereka mengira ketika mereka sembunyikan kekafirannya Allah tidak tahu. Itulah maksud daripada mereka menipu Allah. Tapi Allah balas, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Iya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka hendak menipu Allah dan Allah balas tipu daya mereka. Karena Allah tidak bisa ditipu. Kalian menampakkan kekufuran, Allah tahu dengan isi hati kalian. Kalau orang beriman kalian bisa tipu, bisa. Kan begitu? Bisa ditipu karena manusia tidak tahu apa yang disembunyikan dalam hati. Tapi Allah tidak akan bisa mereka tipu. Makanya Allah sebutkan yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah, Allah balas tipu daya mereka. Iya. Karena mereka ini menipu Allah dan orang-orang beriman. Wa hadza a'zamu al-khiyanah. Dan ini merupakan khianat yang paling besarnya. Dan yang terakhir, lanjut. أما الناصح وهو الذي يستوي ظاهره وباطنه مع الله أولا فإذا قال لا إله إلا الله عمل بذلك فلا يعبد إلا الله عز وجل ثم يدعو الناس
إلى معنى هذه الكلمة وعمل بها وإخلاص العبادة لله عز وجل وليس المراد القول باللسان فقط فمن كان يكثر من قول لا إله إلا الله ولا يعتقدها ولا يعمل بمقتضاها وهو منافق. Baik, mungkin ini pembahasannya sudah sering kita bahas ya. Kita langsung masuk menjelaskan dari makna nasihat untuk kitabnya Allah. Lanjut. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى قال ولكتابه النصيحة لكتاب الله وهو القرآن أن تؤمن به وتعتقد أنه كلام الله وأنه منزل غير مخلوق وأنه كلام الله حقيقة أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تكثر من تلاوته وتتدبره وتتأمل معانيه وتطلب تفسيره ثم تعمل به وتخلص الأمل لله عز وجل هذه النصيحة لكتاب الله عز وجل. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan nasihat untuk kitabnya. Maksudnya apa? An-nasihatu li kitabillah. Nasihat untuk kitabnya Allah yaitu untuk Al-Qur'an. Apa maknanya? Kata beliau, an tu'mina bihi wa ta'taqida annahu kalamullahi wa annahu munazzalun ghairu makhluq. Engkau beriman kepada Al-Qur'an. Engkau imani dan engkau yakini bahwasanya dia merupakan kalamullahi. Dia merupakan kalamullahi dan dia turun dan dia bukan makhluk. Itu sifat daripada Al-Qur'an. Yang pertama dia kalamullah. Harus diyakini. Bentuk nasihat kita untuk Al-Quran adalah kita meyakini bahwa dia adalah kalamullah. Iya. Yang kedua, kita yakini bahwasanya dia kitab yang diturunkan oleh Allah. Allah turunkan dia. Allah turunkan kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada Rasulullah. Iya. Kemudian yang berikutnya ghairu makhluk. Dan dia Al-Quran itu bukanlah makhluk. Siapa yang masih berfikiran dan berkeyakinan selain daripada ini, maka dia belum mewujudkan nasihat untuk Al-Quran. Belum mewujudkan nasihat untuk Al-Quran. Nasihat untuk Al-Quran adalah apa yang disebutkan oleh beliau. Engkau meyakini bahwasanya dia adalah kalamullah, dia diturunkan dari Allah, dan dia bukan makhluk. Wa annahu kalamullahi haqiqatan. Dan dia adalah kalamullah sesuai dengan hakikatnya. Iya. Anzalahu ala rasulih. Allah turunkan kepada Rasulnya. Thumma tukthira min tilawatih. Kemudian bentuk nasihat untuk Al-Quran. Bagaimana bentuknya? Engkau sering baca. Engkau sering baca. Maka pertanyaannya, sudahkah Anda baca Al-Quran hari ini? Itu pertanyaannya. Perlu dijawab. Itu pertanyaan sering munculnya, tapi kita jarang menjawabnya. Atau bahkan pura-pura tidak tahu jawabannya. Hati-hati. Sudahkah Anda baca Al-Quran hari ini? Karena bentuk nasihat untuk Al-Quran adalah dengan memperbanyak. Tidak bisa setiap salat minimal ada satu salat. Jangan kita luputkan di situ. Setelah salat subuh jangan luputkan. Itu kita amalkan. Iya. Mau banyak mau sedikit tapi intinya rutinkan. Setelah salat subuh jangan luputkan. Mau satu halaman, dua halaman, tiga halaman, semampunya baca. Semampunya baca. Sudahkah Anda baca Quran hari ini? Sehingga dilihat. Iya. Jangan sampai kita mengaku beriman kepada Al-Quran, kita mengaku bisa mewujudkan nasihat untuk Al-Quran, sementara kita belum baca. Iya. Hari ini tentunya nasihat untuk saya pribadi dan kepada semua ya. Sudahkah kita baca Quran dan kita lihat diri kita masing-masing. Iya. Wa tadabbarahu, dan kemudian juga engkau mentadaburinya. Maka bentuk mentadaburi Al-Quran adalah menghadiri kajian-kajian tafsir. Iya. Hadirin, ada kajian-kajian tafsir di masjid ini, hadiri itu. Itu bentuk mentadaburi Al-Quran. Iya. Bagi antum yang sudah paham Al-Quran, sudah tahu bahasa Arab, bisa langsung baca sendiri tafsir-tafsirnya. Ditadaburi, dia perhatikan maknanya.
ayat ini apa maknanya, apa hukum-hukumnya, apa faidahnya, ditadaburi semuanya, apa ilmu yang bisa digali dari situ. Karena Al-Quran itu ilmunya tidak akan pernah habis. Itu disebutkan oleh para ulama ya, Al-Quran itu antum kaji dari surah Al-Fatihah sampai surah Nas, selesai antum kaji, ya, antum sudah dapatkan faidahnya, antum kaji lagi untuk kali keduanya, pasti ada faidah baru. Pasti ada faidah baru. Antum kaji untuk kedua kalinya dari surah Al-Fatihah sampai surah Nas, pasti ada faidah baru. Untuk antum kaji ketiga kalinya, pasti ada faidah baru lagi. Karena ilmunya tidak akan pernah habis. Itu luar biasa Al-Quran. Luar biasa Al-Quran. Iya. Maka untuk bentuk mentadaburi Al-Quran adalah menghadiri dari kajian-kajian tafsir. Dengan itulah kita akan bisa mentadaburi Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, wa tata'ammala ma'alih. Kau mempercermati, memperhatikan makna-maknanya. Wa tatluba tafsirahu, dan engkau mencari dari tafsir-tafsirnya. Wa thumma ta'amala bih. Kemudian lebih penting daripada itu adalah engkau mengamalkannya. Wa tukhlisul amala lillahi azza wa jalla, dan engkau mengikhlaskan amalan untuk Allah. Inilah merupakan nasihat untuk kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga dari apa yang kita sampaikan memberikan manfaat kepada seluruhnya. Barakallahu fikum. Saya mohon maaf sudah terlalu panjang ini pembahasannya. Iya. Semoga dari apa yang kita dengarkan bisa memberikan manfaat kepada seluruhnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.